memenuhi ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia. Yang pertama, ini pada umumnya setiap dunia memiliki tujuan utama, yaitu meningkatkan tarif hidup atau kesejahteraan seluruh rakyatnya melalui meningkatkan pembangunan ekonomi suatu negara. Pembangunan ekonomi merupakan suatu keharusan jika suatu negara ingin meningkatkan tarif hidup dan kesejahteraan rakyatnya. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi merupakan upaya sadar dan terarah dari suatu bangsa dapat meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui pemanfaatan sumber daya yang ada. Meningkatkan kesejahteraan ini diantara lain dapat diukur dari kenaikan tingkat pendapatan nasional atau pertumbuhan ekonomi yang tinggi setiap tahunnya. Ketimpangan distribusi pendapatan pada daerah dapat disebabkan oleh pertumbuhan dan keterbatasan yang dimiliki masing-masing daerah yang berbeda, serta pembangunan yang cenderung terpusat pada daerah yang sudah maju. Hal ini menyebabkan pada ketimpangan distribusi pendapatan daerah dan merupakan salah satu pendorong terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan daerah yang semakin melebar. Menurut Bapak Sukirno, distribusi pendapatan membedakan dua, yaitu distribusi relatif, distribusi pendapatan yang mutlak. Distribusi relatif adalah kepentingan yang terima oleh golongan penerima pendapatan, sedangkan distribusi mutlak adalah perbandingan jumlah pendapatan yang terima oleh yang menolak pendapatan. Ketimpangan distribusi pendapatan, dan di sini akan menjelaskan bagaimana ketimpangan distribusi pendapatan dapat di Indonesia melalui kemiskinan. Yang terutama itu salah satu masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia sejak sebelum kemerdekaan sampai saat ini adalah masalah kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan. Pada masa penjajahan dulu, kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan sudah menjadi masalah bangsa ini. Bahkan pengusaha penjajahan waktu itu menyatakan kaum pribumi cukup hidup dengan sekupang sehari, sementara para penjajah dan mereka menjadi alat penjajah penghasilan sangat besar jika dibandingkan dengan pendapatan pribumi. Kenyataan tersebut menjadi salah satu alasan yang paling utama memimpin itu berjuang kemerdekaan bangsa Indonesia. Mereka ingin menciptakan kemakmuran dan keadilan. Sedemikian pentingnya upaya menciptakan kemakmuran keadilan sehingga mereka merasa perlu menguangkan hal tersebut dalam pembukaan undang-undang dasar dari negara mereka dirikan. Yang pertama era Orde Baru. Ya, kita merasa bersyukur bahwa sejak tahun 1969 bangsa ini mulai memfokuskan diri pada pembangunan untuk memajukan kemakmuran yang berkeadilan. Tentu saja bangsa, apalagi upaya mewujudkan kemakmuran keadilan yang tidak terlepas dari berbagai tantangan. Namun kenyataan menunjukkan tantangan terbesar adalah tantangan dari dalam diri, yaitu pelaksanaan pembangunan itu tersendiri. Kemiskinan merupakan masalah sangat kompleks multidimensional. Kemiskinan tidak saja ekonomi, berkaitan dengan politik, budaya, sosial. Namun secara ekonomi, kemiskinan dapat diturunkan dengan membandingkan kemampuan seorang dengan batas garis kemiskinan yang sudah menunjui. Namun untuk menentukan garis kemiskinan tidaklah sederhana. Ada berbagai metode dengan banyak aksioma yang dipergunakan.
Namun secara umum dapat dikatakan indikator kemiskinan terdapat dua macam: kemiskinan absolut, kemiskinan relatif. Ukuran kemiskinan absolut dikaitkan dengan kemakmuran seseorang memenuhi kebutuhan pokoknya yang diukur dengan garis kemiskinan absolut. Namun sedangkan ukuran kemiskinan relatif ditentukan oleh distribusi pendapatan di antara berbagai golongan penduduk. Kedua ukuran dengan selalu dihitung BPS yang disebut Badan Pusat Statistik yang akan kita jadikan patokan dalam tulisan seperti ini. Contoh, hasil pembangunan dilakukan antara tahun 1969-1998. Jumlah penduduk miskin terus deflasi apabila pada 1976 penduduk miskin berjumlah sekitar 54 juta, maka 1999 menjadi 375 juta jiwa atau berkurang dari 40,8% pada 1976 menjadi 80,17% di tahun 1999. Berkurang jumlah dari penduduk miskin di Indonesia jadi semakin prihatin karena batas garis kemiskinan yang digunakan juga terus meningkat selama periode 1976. Bahwa sesungguhnya penduduk miskin di Indonesia di tahun 1999 pada era B.J. Habibie bisa lebih kecil karena pada 1996 jumlah penduduk miskin Indonesia pernah mencapai 22,5 juta jiwa atau setara 11,34%. Tapi ternyata terjadi krisis keuangan datang merdeka pada tahun pertengahan kedua 1997. Yang kedua, pemerataan pendapatan Orba lebih baik. Apabila ini terjadi bukan saja akan melemahkan ketahanan nasional bangsa, tetapi juga akan mempersulit keinginan bangsa untuk membangun demokrasi. Ketimpangan pembagian pendapatan akan terus berlangsung apabila tidak usaha khusus untuk memberdayakan mereka yang berada pada posisi kurang beruntung. Karena oleh itu upaya ini tidak bisa begitu, namun serahkan pada mekanisme pasar. Upaya ini harus dilakukan tanggung jawab terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa mengetahui ketimpangan pembagian pendapatan para ahli pengembangan berbagai ukuran dan metode. Sesungguhnya pun ukuran yang paling sering digunakan adalah Gini rasio dan kriteria Bank Dunia. Karena itu tulisan ini menggunakan kedua ukuran tersebut. Penyebab ketimpangan distribusi pendapatan, cara mengatasi, dan di sini akan menjelaskan tentang cara mengatasi disebut adalah agar meratanya pendapatan, mengurangi ketimpangan pemerintah melalui APBN dengan fungsi alokasinya berusaha memberikan alokasi dana untuk membuat daerah-daerah yang dianggap masih timpang, daerah yang dianggap kurang maju tersebut dibangun dan diberdayakan masyarakat di sekitarnya, sehingga pendapatan masyarakat semakin meningkat. Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat daerah tersebut dapat teratasi. Namun demikian, distribusi pendapatan merupakan fokus pemerintah upaya mengurangi kesenjangan dan rasio Gini. Pemerintah Indonesia berusaha keras untuk melaksanakan pemerataan di seluruh daerah, sehingga tidak ada kecemburuan antar negara. Kesejahteraan masyarakat adil dan rata di seluruh tanah air. Pembangunan
dapat dilakukan pemerintah hampir seluruh daerah sehingga pertumbuhan ekonomi juga dapat meningkat. Perhatian khusus untuk isu ketimpangan. Setelah mempelajari sekelompok negara Indonesia dan mempelajari sebagai bukti yang tersedia, peneliti Bank Indonesia mengidentifikasi 6 strategi yang beruang memberi dampak. Strategi tersebut mengungkap kebijakan terbukti menambah penghasilan masyarakat yang miskin, memperbaiki akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, dan memperkuat prospek pembangunan jangka panjang tanpa merusak pertumbuhan. Dalam kebijakan ini berkinerja baik ketika didampingi oleh pertumbuhan yang kuat, manajemen makroekonomi yang baik, dan pasar tenaga kerja yang dapat menciptakan lapangan kerja dan memungkinkan masyarakat termiskin untuk memanfaatkan peluang tersebut. Oke guys, gimana materi tersebut dari tentang penyebab ketimpangan distribusi pendapatan? Ya, walaupun pemerintah tersebut kebijakannya dari APBN, ya, sehingga kalau dilihat dari pemerintah Indonesia berupaya dengan substitusi dengan yang dari Orde Baru dan masalah dengan pengangguran. Itu menurut saya. Sekian dari dulu. Apabila kekurangan dan saya mohon maaf bila video ini membuat kali ini, ya, saya baru pertama membuat, dan sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya dan kekurangan. Dan jangan lupa nonton terus, like dan komen. Subscribe itu gratis. Bye.